Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Juga bagikan kepada teman yang lain agar mereka dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan pada kesempatan ini kabar terbaru kami ingin bagikan untuk para Bapak Ibu sekalian. Kabarnya disampaikan, benarkah dana pensiunan PNS TNI Polri bakal diambil alih ke Menkeu? Lalu bagaimana dengan potongan gaji kita? Nah, terkait dengan informasi ini Bapak Ibu, apakah benar ya dana para pensiunan PNS itu diambil alih oleh Kemenkeu? Berikut mari kita ikutin kabar selengkapnya. Isu besar kembali mengguncang dunia aparatur sipil negara, ASN, TNI, dan Polri. Dalam rapat Komisi 6 DPR RI, muncul keprihatinan serius terkait rencana pengambilalihan pembayaran pensiun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Kementerian Keuangan dari PT Taspen dan Asabri. Nah, demikian disampaikan bahwa Ibu adanya rencana pengambilalihan pembayaran dana pensiun dari PT Taspen dan Asabri ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Langkah ini menurut Dirjen Perbendaharaan bertujuan untuk menciptakan proses bisnis yang lebih efisien dan terkontrol. Namun, benarkah ini solusi atau justru awal dari masalah baru? Tujuan resmi pemerintah. Pemerintah mengklaim pengambilalihan ini bertujuan pertama menyederhanakan verifikasi dan validasi data pensiunan, kedua meningkatkan efisiensi biaya penyaluran dana pensiun, dan ketiga membangun integrasi pengelolaan keuangan negara. Nah, itulah alasannya ya disampaikan tujuan pemerintah untuk mengambil alih ya pengelolaan dana pensiunan Bapak Ibu. Tadi disampaikan ada 3 tujuannya. Pertama, menyederhanakan verifikasi dan validasi data pensiun, meningkatkan efisiensi biaya, ya, kemudian membangun integrasi pengelolaan keuangan negara. Namun ada yang perlu diwaspadai. Dana pensiun ASN, TNI, dan Polri selama ini bukan sepenuhnya dibayar dari APBN, melainkan hasil potongan gaji pribadi yang mencapai 8% setiap bulan. Dana pensiun ASN, TNI, dan Polri selama ini bukan sepenuhnya dibayar dari APBN, melainkan hasil potongan gaji pribadi yang mencapai 8% setiap bulan, 3,25% untuk Taspen, 4,75% untuk Asabri. Dana ini bersifat amanah, bukan hibah negara. Kegelisahan yang muncul dalam forum DPR, sejumlah anggota Komisi 6 mempertanyakan urgensi dan dasar hukum langkah ini. Pasalnya dana pensiun dan tabungan hari itu adalah milik pekerja, bukan uang hibah dari negara. Nah, ini dana pensiunan para PNS ini dipotong pada masa aktif ya, bukan bantuan negara kepada para pensiunan. Terkumpul lebih dari 448,75 triliun dana tabungan hasil potongan gaji per Januari 2025. Dana amanah ini seharusnya dikelola secara profesional, bukan dicampur dalam belanja negara. Apalagi kasus-kasus korupsi besar seperti Jiwasraya dan Asabri meninggalkan trauma mendalam terhadap pengelolaan dana pensiun. Potensi kerugian massal atas hak pensiunan masih membayang. Manfaat memahami isu ini. Pertama, meningkatkan kesadaran hak pekerja, mengetahui bahwa dana pensiun adalah hasil kerja keras sendiri. Kedua, mendorong transparansi publik, menuntut keterbukaan dalam pengelolaan dana pensiun. Dan ketiga, mencegah pelemahan jaminan sosial agar tidak dijadikan alat menutup defisit anggaran negara. Kritik, jangan ulangi kesalahan lama. Beberapa kritik tajam terhadap rencana ini. Pertama, potensi abuse of power bila dana amanah dikelola pemerintah tanpa pengawasan ketat. Berikut risiko hilangnya independensi dana pensiun yang seharusnya dikelola secara profesional. Kemudian pencampuran fungsi regulator dan operator dapat menimbulkan konflik kepentingan besar. Belajar dari pengalaman Jiwasraya dan Asabri, pengelolaan dana pensiun yang tidak transparan berujung pada kerugian ratusan triliun rupiah,
dan mencederai jutaan hak pensiunan. Solusi yang ditawarkan: pertama, pisahkan secara tegas dana potongan gaji dengan belanja negara, bentengi dana pensiun dengan pengawasan independen seperti OJK dan BPKP. Libatkan perwakilan pensiunan dalam setiap pengambilan keputusan strategis dana pensiun. Dorong audit publik tahunan atas seluruh aset dana pensiun ASN TNI Polri, dan perkuat literasi finansial ASN dan pensiunan agar lebih memahami hak dan mekanisme pengelolaan dana mereka. Jangan main-main dengan dana amanah. Potongan gaji ASN, TNI, dan Polri untuk dana pensiun adalah hasil kerja keras bertahun-tahun. Dana ini adalah harapan masa tua mereka untuk hidup layak dan bermartabat. Oleh karena itu, setiap kebijakan terkait dana ini harus dijalankan dengan prinsip amanah, profesionalisme, dan transparansi. Nah, demikian saja informasi mengenai hal ini Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan dana pensiunan para PNS yang isunya akan diambil alih oleh Kemenkeu. Demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan ini dan sampai ketemu kembali. Salam.